Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menggunakan NutriSurvey, aplikasi NutriSurvey. Jadi aplikasi NutriSurvey ini digunakan biasanya untuk menghitung kandungan gizi bahan makanan. Baiklah, kita mulai dari awal. Yang pertama kita install dulu. Kita unduh dari aplikasi, dari websitenya. Kita ketik NutriSurvey. Kemudian pilih NutriSurvey ini, kemudian cari ini dia aplikasinya, kita download. Oke. Terus ada dua yang akan kita download. Yang pertama adalah aplikasinya, yang kedua adalah database bahan makanan. Oke, database bahan makanan. Kemudian setelah selesai, kita download food database-nya. Di sini ada Indonesia. Di sini ada Indonesia, kita download juga. Selesai. Aplikasinya. Kita cari tadi file yang sudah di-download itu tersimpan di bagian mana. Biasanya di menu download, kemudian di sini. Nah, ini dia. Ini kita install. Kita next saja. Next saja, pilih OK. Kemudian selanjutnya adalah database bahan makanan Indonesianya, kita ekstrak di sini. Kemudian kita copy, kemudian masuk ke C, kemudian NutriSurvey, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita buka aplikasinya. NutriSurvey. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Supaya nanti aplikasi ini mudah Anda akses, itu pada bagian bawah ini diklik kanan, kemudian pilih Pin to Taskbar. Oke, Pin to Taskbar. Nah, kita sekarang coba cek apakah bahan makanan Indonesia sudah ada. Kita ketik salah satu bahan makanan di sini. Beras. Oh, belum. Jadi kita ketik misalnya beras ya. Nah, belum ada bahan makanan Indonesia. Nah, sekarang kita masukkan bahan makanan Indonesianya dengan cara klik food, kemudian modify food database. Klik food, kemudian include more food from other database. Ini bagian ketiga ya. Ketiga, di sini sudah ada Indo FTA, pilih OK. Terus pilih all, kemudian save and close, pilih yes. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah sudah ada bahan makanan Indonesianya. Beras. Nah, sudah ada. Oke, sudah ada. Terus saya ingin jelaskan apa beberapa fungsi dari yang ada di icon yang ada di taskbar ini. Yang pertama adalah ini untuk membuat file baru. Kemudian ini untuk membuka file yang sudah disimpan. Ini seperti biasa, save. Kemudian ini cut, copy, paste. Kemudian ini menambahkan satu baris kosong. Kemudian ini untuk menghapus satu baris. Kemudian ini untuk heading. Heading itu maksudnya kalau misalnya kita mau tambahkan di sarapan, snack, dan seterusnya, menu bagian atasnya, coba kita klik heading. Oke, kita tinggal pilih yang mana, misalnya breakfast. Nanti akan muncul breakfast, kemudian di bawah misalnya kita kasih heading lagi, misalnya break. Nah, muncul naik break, dan seterusnya. Ini fungsi heading. Kemudian file, ini nanti akan sama saja, nanti Anda bisa lihat satu persatu. Untuk analisis, nanti kita lihat menu yang mana yang akan kita lihat. Sekedar informasi bahwa angka kecukupan gizi atau AKG yang digunakan aplikasi ini masih menggunakan AKG Amerika. Jadi kita belum bisa membandingkan antara apa yang kita hitung dengan kebutuhan yang bersangkutan. Terus pada bagian kanan di sini muncul zat gizi yang akan muncul setelah analisis. Ini ada total analisis dan seterusnya. Ini persen analisis. Kemudian ini untuk mencetak hasil analisis. Baik, kita coba membuat file baru. Ini kita nggak usah disimpan. Nah, sekarang misalnya kalau ada hasil recall yang akan kita
analisis, jadi beras, harus huruf kecil semua, karena kalau Anda menggunakan huruf besar, misalnya akan muncul peringatan seperti ini. Jadi tidak boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil, pilih beras putih giling, misalnya 100. Nah, ini adalah muncul otomatis zat gizinya di sini. Kemudian kangkung, misalnya 50, maka nanti di sini total analisis ini adalah total analisis dari sini. Jadi antara beras putih giling dengan kangkung, totalnya di sini. Kemudian misalnya layang, kali layang, oke, misalnya 50, nah muncul. Oke. Kalau misalnya ini yang Anda mau analisis langsung satu menu saja, Anda mau lihat hasilnya, Anda mau cetak zat gizi yang ada di sini, itu tinggal klik gambar printer ini. Nanti akan diarahkan ke Microsoft Word. Nah, nanti muncul seperti ini analisis. Anda tinggal print out. Terus bagaimana kalau misalnya ada zat gizi yang tidak ada di menu total analisis ini? Cara untuk menambahkan zat gizinya itu masuk ke extras, kemudian pilih choose nutrient, lalu kemudian ini. Jadi kalau misalnya vitamin D mau ditambahkan ke sini, ini tinggal di drag itu klik kiri, jangan dilepas. Klik kiri jangan dilepas, tarik ke sebelah kanan, lepas. Nah, vitamin D muncul. Di sini vitamin D belum muncul, begitu saya klik OK, maka vitamin D muncul. Oke. Begitu pula kalau misalnya kita mau menghapus, begitu pula kalau misalnya kita mau menghapus, ini dia. Begitu pula kalau kita mau menghapus zat gizi yang kita tidak inginkan, ini klik saja drag, klik kiri jangan dilepas, tarik ke sebelah kanan, lepas. Oke. Nah, pilih OK. Di sini juga ada beberapa pilihan. Jadi misalnya main nutrient hanya umum saja, fat, asam amino, vitamin, mineral, dan seterusnya. Oke, itu dia. Kemudian bagaimana kalau kita mau simpan, kita tinggal simpan saja, save. Kalau misalnya menu ini adalah sebuah resep, maka nama filenya sebaiknya nama resep bahan makanan itu. Jadi kalau misalnya ini adalah hasil recall, maka saran saya Anda awali dengan nomor urut sampel, misalnya 1, kemudian arti misalnya, supaya mudah diidentifikasi pada saat analisis nanti. Oke. Nah, untuk menambahkan file yang kedua, orang yang kedua, kita pilih new saja. Kemudian misalnya beras putih giling misalnya 200, lalu kemudian bandeng, oke, 50, kemudian bayam, misalnya bayam segar, misalnya 100, dan seterusnya. Oke, kita simpan lagi. Nomor 2, misalnya Udin namanya. Oke, kemudian kita bikin lagi yang baru, misalnya beras. Oke, misalnya 150. Kemudian ikan teri, misalnya ikan teri segar, misalnya 50. Kemudian kangkung, misalnya 100. Ini kita simpan. Kemudian ini misalnya jadi gitu ya. Sebenarnya sih kita bisa menyimpan di mana saja, tapi secara default dia akan simpan di folder NutriSurvey. Tapi kalau misalnya Anda mau simpan di drive lain, misalnya di D atau di F, kemudian Anda buatkan folder baru, itu juga bisa, tidak ada masalah. Gitu ya, silahkan berkreasi masing-masing. Ini kita save. Nah, bagaimana cara analisisnya? Bagaimana cara analisis ketiga file hasil recall tadi? Itu tinggal masuk di menu calculation, kemudian pilih analysis of several food record. Oke. Nah, ini ada 3. Oke. Kita pilih ini, ketiganya ini. Nah, oke. Lalu kemudian di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah food record. Oke, kita bisa pilih ini. Nanti kita lihat apa bedanya. Kemudian ini diabaikan saja, cukup ini saja yang diklik. Lalu kemudian ya cukup itu. Lalu kemudian kita klik OK. Jadi yang pertama blok semua yang mau dianalisis. Kemudian pilih food record. Kemudian pilih OK. Oke, nanti akan diarahkan ke Excel. Ini dia. Kalau misalnya Anda pilih food record, maka nanti muncul seperti ini. Setiap item bahan makanan yang dikonsumsi setiap responden itu akan muncul di bagian bawah sini.
Oke, jadi ini wati, ini urin dan seterusnya. Total zat gizi yang dikonsumsi itu ada di sini bagian atas, oke, dan seterusnya ke bawah. Bagaimana kalau misalnya saya tidak mengklik menu food record tadi, analisis several food, saya blok ini, saya tidak klik ini, saya abaikan saja, langsung saya pilih oke. Yang muncul adalah seperti ini, oke. Jadi uraian bahan makanan yang dikonsumsi oleh Wati, Udin, Dedi itu tidak muncul di sini. Oke, jadi jelas bedanya. Jadi tergantung kebutuhan, Anda butuhkan apa. Nah, dari sini kita hapus saja semua bagian yang kita tidak inginkan. Misalnya ini kita hapus. Oke. Kita hapus. Terus ini kita hapus. Oke. Kemudian kita coba, oke. Nah, ini hapus saja. Kemudian ini yang kita butuhkan, energi, water juga dihapus. Kemudian persennya juga dihapus karena ini bukan menggunakan angka kecukupan gizi orang Indonesia. Jadi persennya dihapus saja. Ini juga alkohol juga dihapus. Jadi silahkan ambil sesuai dengan kebutuhan Anda, zat gizi apa yang Anda butuhkan. Oke, ini selesai. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa dibawa atau di analisis lebih lanjut di aplikasi lain, misal kayak SPSS atau aplikasi pengolah data lainnya. Ini tinggal di-save, disimpan, dan seterusnya. Jadi sangat simpel bagaimana cara menginput data dan analisisnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika ada bahan makanan baru yang kita mau tambahkan. Misalnya nih, di tag KPI itu ada bahan makanan yang kita mau input masuk ke dalam sini. Jadi misalnya teman-teman memiliki tag KPI, tabel komposisi pangan Indonesia yang terbaru, itu kita mau input masuk ke dalam database bahan makanan Nutrisurvey ini. Caranya seperti apa? Oke, saya tunjukkan. Caranya masuk di menu food, lalu pilih modify food database. Oke. Nah, selanjutnya klik menu add food untuk menambahkan bahan makanan baru. Oke. Nah, di sini adalah tempat untuk menambahkan bahan makanan baru. Misal kita mau tambahkan biskuit kelor. Oke. Sini energinya, ingat, mohon perhatikan. Energi yang ada di Nutrisurvey itu adalah kilojoule. Sementara di TKPI atau sumber lain itu menggunakan kilokalori. Jadi Anda harus konversi dulu dari kilokalori menjadi kilojoule, lalu kemudian memasukkan ke sini. Anggaplah ini hanya sekedar contoh, anggaplah dalam 100 gram biskuit kelor itu energinya sekitar 100 kilojoule. Misal, ini contoh saja ya. Waternya misalnya 12, proteinnya misalnya 2, lemaknya misalnya 3, dan seterusnya. Ini hanya contoh saja. Setelah selesai kita oke, pilih yes. Pilih yes. Oke, mari kita lihat apakah ada bahan makanan biskuit kelor di sini. Coba kita ketik biskuit. Kita klik. Nah, ini dia, ada biskuit kelor. Oke. Kalau misalnya kita ketik kelor, maka akan muncul biskuit kelor, daun kelor, dan seterusnya. Zat gizinya sudah ada di sini. Oke. Jadi itu cara untuk menambahkan bahan makanan baru. Jadi masuk ke food, kemudian modify food database, lalu kemudian add food. Kalau mau mencari bahan makanan yang ada di sini, misalnya kita cari lagi tadi biskuit, lalu kita klik OK. Nah, muncul nih biskuit kelor di bawah ya. Kalau misalnya mau dihapus, coba kita pilih delete food, terhapus. Oke. Apakah kami ingin menghapus biskuit kelor? Yes. Oke, nah, ketika kita cari kembali biskuit sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada biskuit kelor, dia sudah terhapus. Oke, jadi itu cara menginput dan cara menghapus. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita mau memodifikasi atau mengupdate AKG, angka kecukupan gizi yang ada di sini. Karena tadi saya mengatakan bahwa angka kecukupan gizi yang ada di sini itu masih menggunakan Amerika punya. Jadi ada FAO, ada Amerika, dan seterusnya. Ini juga bisa Anda edit. Ini tinggal diklik saja, kemudian angkanya diganti-ganti gitu, sesuai dengan AKG Indonesia yang terbaru.
Ini juga bisa diganti. Tapi hati-hati, di sini masih menggunakan kilojoule. Berarti Anda harus konversi kilokalori menjadi kilojoule. Di sini tinggal ditambahkan saja. Misal kalau misalnya ini saya mau rubah menjadi 35, tinggal ketik saya 35, lalu kemudian Anda pilih oke, dia akan tersimpan. Oke. Itu pengantar dari saya bagaimana cara menginstal NutriSurvey, lalu kemudian bagaimana menganalisis, bagaimana menyimpan, kemudian bagaimana menambahkan bahan makanan baru, lalu kemudian bagaimana merubah angka kecukupan gizi yang ada di sini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.